Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai editing dan layouting pada sebuah artikel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar untuk menyisipkan tabel dan gambar yang disertai dengan judul atau caption dan diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan metode multi-level list yang akan kita otomatisasikan ke daftar isi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pengaturan margin, spacing, dan alignment, dan juga mengatur nomor halaman. Kemudian kita juga akan belajar mengenai cara melakukan citasi dengan Mendeley dengan referensi Google Scholar yang ini akan terotomatisasi ke daftar pustaka. Langsung saja kita buka file yang akan kita edit. Kita menggunakan file ini. Nah, di sini terlihat kita sudah menambahkan halaman kosong sebagai permisalan untuk cover, kemudian halaman pengesahan, halaman persetujuan penguji, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, untuk menambahkan halaman kosong ini, kalian bisa arahkan kursor ke setelah ini, kata setelah pengesahan ini, kemudian pergi ke menu layout, lalu pilih breaks, kemudian next page, seperti itu. Langsung saja untuk belajar menyisipkan tabel dan gambar. Untuk tabel 1 akan kita sisipkan di setelah kalimat ini. Kita sudah ada tabel dan juga gambar yang akan kita sisipkan. Ini. Dan kita copy tabelnya. Lalu kita sisipkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan judul tabel. Kita copy judul tabelnya ini. Kemudian arahkan kursor ke sebelah atas tabel. Kemudian kita pergi ke menu reference. Ke menu reference. Kemudian kita pilih yang insert caption ini. Dan untuk pengaturan caption ini kita bisa klik new label, kemudian klik tabel 1 titik. Kita oke. Kemudian kita masukkan judul tabel yang sudah kita copy tadi. Seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit. Untuk font kita menggunakan Times New Roman ukuran 12. Dan untuk warnanya kita automatic. Seperti ini. Ini dilakukan di tabel yang kedua juga. Tabel kedua akan kita sisipkan di sini, di setelah kata negara itu. Kemudian untuk yang gambar, kita akan sisipkan di setelah kalimat ini. Kita copy gambar ini, kita copy, kemudian kita sisipkan di sini. Nah, seperti ini. Untuk posisi agar bisa diedit, digeser atau penempatannya seperti apa. Kita ke menu picture format. Atau kita tambahkan judul tabel, judul gambar terlebih dahulu. Kita ke menu, kita copy dulu judul gambarnya. Kita copy, kemudian kita ke menu reference. Nah, kemudian kita insert caption. Nah, ini captionnya kita ubah dan kita atur ulang menjadi gambar 1 titik. Kemudian kita oke. Lalu kita paste judulnya. Kemudian kita oke. Ini dan kita edit menggunakan font Times New Roman 12 dan warnanya automatic seperti ini.
Dan untuk posisinya ini, posisi judul gambar ini berada di tengah ya teman-teman. Nanti ini kita centering. Kita centering. Dan untuk gambarnya nanti kita bisa gesernya ke ini ya. Caranya ini kita ke picture format, kemudian the wrap text, kita pilih in front of text. Nah, seperti ini. Nanti ini kita enter saja. Bentar. Untuk ini, kemudian untuk ini di sini. Nah, untuk pengaturan gambar ini kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Itu pun dengan gambar yang kedua. Caranya sama seperti yang pertama ini. Nah, teman-teman untuk tabel yang sudah kita sisipkan jadinya akan seperti ini. Untuk judul tabel ini formatnya rata kiri, berada di atas tabel. Seperti ini. Kemudian yang untuk gambar seperti ini, untuk judul gambarnya berada di tengah-tengah, bukan rata kiri. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur judul tabel dan gambar ini agar terotomatisasi ke daftar gambar dan juga daftar tabel. Ini. Sebelumnya kita sudah buat halaman yang memuat daftar tabel, ada tabel, judul, dan halaman. Kemudian kita arahkan kursor ke sini, ke ini, kemudian ke menu reference, dan kita pilih yang menu captions, tapi yang ini, seperti ini. Kemudian sesuai format kita tab leadernya itu none, dan caption labelnya ini dari tabel 1 titik, seperti ini. Kemudian kita oke. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang gambar juga sama, kita arahkan kursor ke sini, kemudian kita pilih caption, klik yang ini, kemudian untuk tab leader sama seperti yang tadi, none, kemudian caption label, karena gambar kita mulai dari gambar 1 titik. Kemudian kita oke. Jadinya seperti ini, teman-teman semua. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mengatur bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan metode define new multi-level list. Caranya adalah kita ke menu paragraf, kemudian kita pilih yang ini, dan define new multi-level list. Nah, sekarang kita akan mengatur pengaturan heading 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama ini, untuk enter formatting ini, kita ketik bab. Kemudian untuk link level to style ini kita pilih yang heading 1, ini level 1, kemudian untuk number style for this level kita pilih yang Romawi ini, dan untuk follow number width kita pilih yang nothing. Kemudian untuk yang heading 2 kita edit, untuk include level number from ini kita pilih level 1, kemudian kita titik. Kemudian untuk number style for this level ini kita pilih yang 1, 2, 3 ini. Kemudian untuk link level to style kita pilih yang heading 2. Kemudian level to show in gallery ini kita pilih yang level 2. Kemudian follow number width ini kita pilih yang space, dan kita centang legal style number ini. Seperti ini. Kemudian untuk yang heading 3, kita atur untuk enter formatting ini, input level number from, kita pilih yang nomor 1, level 1 terlebih dahulu, kemudian titik, kemudian lagi input level number from ini kita pilih yang level 2, kemudian titik, dan untuk number style for this level ini kita pilih yang 1, 2, 3 ini. Kemudian untuk link level to style kita pilih heading 3, dan level to show in gallery ini level 3 juga. Kemudian untuk follow number width ini kita pilih yang space, dan legal style number ini kita channel seperti ini. Kemudian jika sudah kita oke.
Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mengatur heading 1, 2, dan 3, sekarang kita akan eh, terapkan ke bab 1, kemudian subbab, dan sub-subbab. Untuk bab 1 ini kita blok, kemudian kita pilih yang bab 1, heading 1 ini. Kemudian yang ini kita atur, kita hapus. Nah, kemudian kita atur di tengah, centering seperti ini. Kemudian untuk yang subbab 1.1 ini kita blok, kita atur ke heading 2 karena subbab. Kemudian ini kita hapus seperti ini. Kemudian yang sub-subbab 1.1.1 ini kita blok dan kita atur ke heading 3 seperti ini. Kemudian kita rata kiri. Ini. Cara ini dilakukan ke bab, subbab, dan sub-subbab lainnya. Yang ini 1.1.2 ini masuk ke heading 3, ini juga heading 3. Yang ini 1.2 ini masuk ke heading 2. Kemudian untuk yang pergantian bab seperti ini, bab 2, ini diblok masuk ke heading 1. Ini, seperti itu. Lakukan cara yang sama hingga bab, subbab, dan sub-subbab terakhir, paling akhir di artikel kalian. Lalu untuk tampilan yang sudah kita atur di heading 1, 2, dan 3, babnya itu seperti ini. Untuk bab 1, kita atur heading 1 hasilnya seperti ini. Untuk subbab 1.1 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk sub subbab 1.1.1 ini hasilnya seperti ini. Dan untuk agar tampilan seperti ini memunculkannya kalian ke menu view. Ke menu view, nanti ke menu navigation pane dan itu diaktifkan centangnya. Dan untuk ini seperti halaman ini cover ini kita juga di heading 1 seperti ini. Seperti ini dan di centering. Kemudian untuk yang halaman pengesahan ini juga di heading 1. Ini centering. Untuk halaman persetujuan penguji juga di heading 1. Seperti ini. Sama daftar isi juga heading 1 agar nanti muncul di otomatis di daftar isi. Seperti ini. Ini heading 1. Yang ini juga heading 1. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk memunculkan ini, navigation ini, tadi di menu view, kebetulan ini lama ya. Di menu view nanti akan ada menu navigation pane, itu kalian klik saja, diaktifkan, dan kalian akan muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan mengatur penomoran halaman yang sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, biasanya untuk cover ini tidak ada halamannya ya. Nah, untuk cover ini different first page-nya kita checklist, footernya juga. Kemudian yang halaman pengesahan ini untuk different first page-nya kita nonaktifkan seperti ini. Footer juga. Kemudian halaman selanjutnya juga kita nonaktifkan untuk different first page-nya. Kemudian untuk bab pertama, bab 1,
bab 1 ini, kita link to previous kita nonaktifkan, different first page-nya kita aktifkan. Untuk yang halaman selanjutnya yang tidak ada judul babnya, different first page kita nonaktifkan seperti ini. Halaman selanjutnya akan mengikuti format halaman sebelumnya. Kemudian lanjut ke bab yang kedua. Bab kedua ini untuk link to previous-nya kita aktifkan. Nah, tanda kalau link to previous-nya itu aktif adalah warna abu-abu seperti ini. Kemudian different first page-nya kita juga aktifkan atau kita checklist. Yang footer juga. Kemudian halaman selanjutnya untuk link to previous-nya ini tetap aktif, tapi yang different first page-nya ini kita nonaktifkan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bab 3. Bab 3 juga sama. Untuk ini link to previous kita aktifkan, different first page-nya juga aktif. Kemudian footer sama. Halaman selanjutnya untuk different first page kita nonaktifkan. Seperti ini. Nah, kemudian jika sudah kita atur, kita close header footer. Untuk halaman pengesahan kita akan tambahkan nomor halaman. Kita ke page number, biasanya berada di tengah bawah. Kita pilih bottom of page, kemudian plain number 2. Nah, seperti ini, Romawi, dan ini akan otomatis. Seperti ini. Untuk yang bab 1, ini biasanya berada di bottom of page tengah kiri. Ini kita checklist ya teman-teman. Jangan lupa kita page number, kemudian bottom of page, pilih yang plain number 2. Nah, ini akan seperti ini. Untuk yang halaman selanjutnya, untuk different first page kita nonaktifkan. Kemudian biasanya di kanan atas. Kita pilih page number, kemudian top of page, lalu plain number 3. Seperti ini. Kemudian untuk yang bab kedua, ini juga sama. Ini different first page-nya ini kita aktifkan. Seperti ini. Nah, untuk halaman selanjutnya akan otomatis kanan atas. Untuk yang bab 3 juga sama. Ini untuk different first page-nya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Tadi sudah kita setting, tapi entah mengapa kok different first page-nya untuk setiap bab itu belum terchecklist. Tapi tidak apa-apa. Caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk setiap ganti bab, different first page-nya ini kita aktifkan. Dan untuk link to previous juga aktif, kecuali yang bab pertama. Bab pertama ini link to previous-nya kita nonaktifkan. Ini, nonaktifkan dan different first page-nya kita aktifkan. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita mengatur penomoran halaman, kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Caranya yaitu kita ada di halaman yang judulnya itu daftar isi, kemudian kita ke menu reference, kemudian kita pilih table of contents, dan kita pilih yang automatic table 1 ini. Nah, akan otomatis seperti ini. Untuk contents ini kita hapus, dan akan kita edit fontnya menjadi Times New Roman 12. Seperti ini. Oh ya, untuk ini halaman pengesahan, halaman persetujuan penguji, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar ini kenapa kok bisa ikut di daftar isi? Karena ini sebelumnya sudah kita atur menjadi heading 1. Kita blok dan atur menjadi heading 1. Cara untuk membuat daftar isinya adalah seperti itu. Nah, oh iya teman-teman, untuk penulisan judul bab ini ternyata sesuai pedoman itu menggunakan huruf kapital semuanya. Nah, untuk
mengedit agar tidak mengetik satu persatu menjadi huruf kapital itu, caranya adalah kita blok judul, kemudian kita ke menu ini, lalu pilih uppercase seperti ini. Nah, untuk judul subbab ini tidak menggunakan huruf kapital semua, tapi menggunakan huruf depan kapital. Jadi tidak semuanya kapital, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menggunakan huruf kapital di awal kata, dan kecuali kata penghubung seperti dan, yang, dan lain sebagainya ini menggunakan huruf kecil semuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara mensitasi referensi dengan menggunakan Mendeley, dan tujuan dari sitasi ini adalah untuk memperkuat argumen untuk artikel kita. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke Chrome, kemudian cari Google Scholar, kemudian masukkan kata kunci yang ingin kita cari artikelnya. Kemudian jika sudah, download artikel, kemudian kita buka Mendeley, lalu kita upload files yang telah kita download tadi. Contohnya ini, seperti ini. Kemudian kita upload. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan belajar untuk mensitasi atau mengkutip data yang sudah kita upload tadi di Mendeley. Caranya adalah kita pergi ke menu reference, kemudian kita klik insert citation, lalu go to Mendeley, kemudian kita pilih mau artikel mana yang akan kita citasi, kita ambil kalimat. Ini terserah ya mau kalimat yang mana, dan mesti disesuaikan dengan kebutuhan. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Seperti ini. Nah, untuk memunculkan author, kita akan taruh di setelah kata lingkungan ini. Ini tadi yang ini, kemudian kita citasi. Nah, seperti ini. Nanti munculnya akan seperti ini. Dan ketika kita akan memunculkan secara otomatis di daftar pustaka, kita tinggal ini, masih di menu reference, kemudian insert bibliography. Seperti ini. Nanti tinggal diedit, diubah fontnya menjadi font Times Roman, ukurannya 12. Seperti ini. Begitupun untuk citasi yang lainnya, caranya adalah seperti itu. Seperti ini. Dan apabila citasi itu berhasil, tandanya ketika kita klik di bagian author dan tahun ini akan berwarna abu-abu seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mengkutip atau mensitasi lewat reference di Word dan melalui insert citation ini, nantinya ketika kita insert bibliografi yang pertama ini akan muncul langsung atau otomatis ke daftar pustaka. Begitupun ketika kita menambahkan citasi yang lain, ini akan otomatis langsung ke daftar pustaka ini, jadi tidak satu persatu, seperti itu. Untuk daftar pustakanya ini kita bisa rata kanan kiri atau justify seperti ini agar terlihat rapi. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengatur pengaturan margin, spacing, dan alignment. Sebenarnya untuk pengaturan margin, spacing, dan alignment ini dilakukan ketika awal sebelum kita membuat artikel. Tapi tidak apa-apa. Untuk pengaturan margin kita Ctrl A. Kita Ctrl A semua dari halaman cover ini, Ctrl A. Nah, kemudian kita ke menu layout, lalu ke margins. Nah, untuk pengaturan margins ini bisa kita custom. Nah, kebetulan sesuai pedoman, untuk margins itu yang top itu 4, yang bottom 3, yang left itu 4, dan yang right itu 3. Ini kita gunain yang plus custom saja. Kalian bisa ke menu ini untuk mengatur custom margins seperti itu, tapi kita akan menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk size kertas itu kita menggunakan A4. Lalu untuk spacing
spacing ada di menu ini ya. Ini biasanya untuk bagian daftar isi itu 1,5. Kita atur satu persatu saja. Untuk daftar isi ini, daftar isi ini 1,5 ini. Kemudian yang ini di remove seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk daftar tabel ini kita ada di 1,5 juga seperti ini. Kemudian daftar gambar juga 1,5 seperti ini. Kemudian untuk bagian naskah ini dari bab 1 hingga bab 3 ini sesuai pedoman kita akan atur ke saat spacingnya 2. Nah, sampai ini kita spacingnya 2 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk daftar pustaka ini spasi 1. 1 ini kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, untuk setiap ini kita bisa kasih jarak 1 ini ya, supaya tidak terlalu rumit. Nah, seperti ini. Lalu untuk pengaturan ini, kita bisa menggunakan keyboard bagian tab seperti ini agar paragrafnya menjorok. Kemudian ini juga tab. Dilakukan sampai akhir artikel seperti itu. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah mengedit seluruh dokumen kita akan mengupdate nomor halaman yang ada pada daftar isi. Caranya adalah klik semua ini, kemudian klik kanan, kemudian update field, kemudian kita pilih yang update entire number, update page numbers only. Nah, seperti ini. Ini nanti halamannya akan otomatis berubah mengikuti format heading. Oh ya, untuk yang daftar pustaka ini, kita kliknya yang update entire tabel, karena daftar pustaka tadi belum masuk di daftar isi, maka kita klik yang ini, kemudian kita oke. Nah, untuk daftar pustaka otomatis masuk di daftar isi, kemudian untuk ulangan tinggal diganti fontnya menggunakan Times New Roman 12. Times New Roman 12. Ini. Nah, seperti ini. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.